Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sahabat Kristus, kisah tentang Daniel sudah sering kita dengar dan baca. Mari kita renungkan lagi. Satu kali diketahui bahwa Daniel menyembah Allahnya orang Israel. Dia menyembah Tuhan, Allah yang hidup. Dia tidak menuruti ketetapan bahwa seluruh rakyat harus menyembah Raja Darius. Hal itu dipandang sebagai suatu kesalahan oleh para pejabat di kerajaan itu. Mereka pun merancangkan suatu hukuman yang kejam, hukuman yang tidak umum. Anda tentu tahu hukuman tersebut. Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam gua singa itu bukan hanya terdapat satu singa, namun ada beberapa singa yang kelaparan, yang siap menerkam apapun daging yang masuk. Tidak terkecuali daging manusia yang bernama Daniel. Bayangkan, dalam situasi terjepit seperti itu, situasi yang terdesak, kalau memang Tuhan itu berpihak pada Daniel, kalau memang Tuhan itu sayang pada Daniel, dan kalau memang Tuhan itu maha kuasa, mestinya kan Daniel ditolong dengan cara hukuman itu dibatalkan. Bisa jadi 1 menit sebelum dia masuk ke gua singa, tiba-tiba ada keputusan baru. Daniel tidak jadi masuk ke dalam gua singa. Namun kenyataannya tidak demikian. Daniel tetap harus masuk ke gua singa. Di dalam gua singa itulah pertolongan Tuhan dinyatakan, keajaiban Tuhan disediakan. Kalau dibalik pada posisi kita, apakah kita mau mengalami pertolongan Tuhan yang tidak biasa? Kalau hukuman dibatalkan sehingga Daniel tidak jadi masuk ke gua singa, itu biasa. Seringkali kita mengalami masalah A, kita berharap Tuhan itu menolongnya A. Kalau dalam masalah ekonomi, berharap tiba-tiba utang lunas, kebutuhan tercukupi, dan semua terbayar saat sebelum jatuh tempo. Lalu kita bisa bersaksi di mana-mana, Tuhan tidak terlambat menolong saya. Namun ternyata jalan Tuhan tidak demikian. Bisa jadi Anda harus mengalami jatuh tempo, jalan buntu, dan dikejar-kejar penagih utang. Lalu kita berkata, mana katanya Tuhan menolong saya? Ketika kita mengalami masalah A, tidak selalu Tuhan menolong dengan cara A. Dia bisa menolong dengan cara J, K, L, atau Z sekalipun. Ketika Anda sedang sakit yang tidak tersembuhkan, bisa jadi Anda percaya Tuhan sanggup sembuhkan tanpa pertolongan medis. Tuhan sanggup menyembuhkan tanpa operasi. Tapi kenyataannya mana? Sakit tambah parah, keadaan malah tidak berdaya. Mana katanya Tuhan menolong saya? Saat segala sesuatu sepertinya tidak mungkin, terlihat terlambat dan terkesan gagal, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saat itulah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan akan bekerja dengan leluasa di luar batas pemikiran kita. Dia sanggup menolong kita di luar pengertian kita, di luar jangkauan kita, dan di luar cara yang kita harapkan. Kalau ditanya apakah percaya mujizat Tuhan masih terjadi, kita tentu percaya. Masalahnya adalah apakah kita mau masuk ke dalam gua singa? Bersediakah kita masuk ke dalam dapur api itu? Gua singa dan dapur api berbicara mengenai kesulitan, kesesakan, dan situasi yang tidak nyaman. Bisa jadi itu kita alami dalam ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan dengan seseorang, dan berbagai hal lainnya.
Sahabat Kristus, percayalah, sekalipun kita masuk ke dalam gua singa, berhadapan dengan puluhan singa sekaligus, singa yang siap menerkam dan membahayakan hidup kita, Tuhan Yesus sanggup melimpahkan pertolongan untuk kita. Keajaiban Tuhan masih terjadi dan tidak bisa dibendung oleh apa dan siapapun juga. Satu kali kita bisa bertanya, mana katanya Tuhan menolong saya? Tapi di detik yang lain, di detik yang lain, percayalah, kita akan bisa bersyukur dan berkata, benar, pertolongan Tuhan itu ajaib, di luar jangkauan pemikiran saya. Di dalam gua singa sekalipun, bahkan di dalam dapur api yang menyala, pertolongan Tuhan masih ada. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami terima dengan sepenuhnya dan seutuhnya pagi hari ini. Kami mau menaruh harap dan percaya bahwa Engkau sanggup menolong saya, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membebaskan kami, bahkan di saat situasi yang tidak terduga sekalipun, di saat semua sudah jalan buntu, di saat semua sudah jatuh tempo, di saat situasi sedang kritis, di saat kami sedang mengalami hinaan, cercaan, atau apapun dari orang lain. Tapi kami percaya, Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup membela kami. Bahkan sekalipun kami sudah dipermalukan oleh orang lain, Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat kami, membela kami, dengan cara Tuhan sendiri yang tidak perlu kami ajari, yang tidak perlu kami harus nyatakan begini, begitu, dan begini caranya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang tidak terduga pengertian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dan ajaib, dan percaya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu itu akan kami alami dan nikmati di dalam kami menjalani hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Yesus, percayalah, di dalam gua singa dan di dalam dapur api yang paling panas sekalipun, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Pertolongannya tidak berhenti, keajaibannya tidak terbatas, dan kekuatannya selalu terbukti ajaib. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.